Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Enrico. Hari ini saya mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Dion ya. Kalian bisa lihat di sini nanti saya akan munculkan pertanyaannya apa. Yaitu dia bertanya tentang bagaimana cara untuk menghitung harga rumah yang mampu dia beli. Jadi dari Pak Dion ini sebenarnya kita harus mengerti dulu. Jadi banyak teman-teman yang mau mencari rumah, yang dia lakukan adalah keliling-keliling dulu mencari rumah. Dan setelah ditanya mau cari budget berapa, akhirnya bingung mau jawab berapa sih budget yang dia cari. Jadi di video ini mungkin bisa membantu teman-teman bahwa kalau kita mau mencari rumah, kita harus menghitung dulu kemampuan bayar yang bisa kita berikan pada saat kita membeli rumah. Setelah nominalnya ketemu, barulah kita keliling-keliling cari rumahnya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membantu menghitungkan, jadi membuat perhitungan yang detail, supaya kalian yang mau mencari rumah, terutama kaum-kaum milenial, bisa mengikuti langkah-langkahnya. Jadi pada saat sudah waktunya mencari rumah, kalian sudah bisa menentukan, oh saya mau cari rumah dengan budget sekian, dengan dasar-dasar perhitungan yang akan saya berikan di video ini. Ya, mari saya akan bukakan ya perhitungan-perhitungannya ya. Ya, untuk pertama ini saya beri judul video ini, saya beri judul, bentar ya. Bentar ya, saya coba dulu nih ya. Yaitu cara menghitung harga rumah yang bisa kita beli dengan kemampuan finansial saat ini. Jadi kita hitung adalah yang sekarang, present now. Jadi kita nggak usah mengangan-angan yang ke depan gimana atau kita melihat ke belakang, tapi kita hitung yang saat ini yang mampu kalian beli. Itu rumah di harga berapa sih? Nah, itu. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa menentukan dua variabel ini. Dua variabel ini pasti kalian bisa tentukan. Yang pertama yaitu nominal uang yang ready saat ini. Kita nggak usah ngomong berapa persen, nggak usah. Rupiah langsung, berarti yang ready kalian lihat di tabungan, saya ini ready, uang berapa sih? Oh, sekian rupiah. Pasti kalian bisa ini, variabel pertama. Variabel kedua adalah kemampuan cicilan bulanan, juga dalam rupiah. Misalnya punya income sekian, oh mungkin sebagian, misalnya nominal sekian saya pakai untuk nyicil rumah, sisanya untuk kehidupan, saya masih mampu. Nah, dua variabel ini adalah variabel yang harus kalian tentukan di awal, paling awal. Ya, mari kita breakdown satu-satu. Yang pertama tadi adalah nominal uang yang ready saat ini dalam nilai rupiah ya. Ini adalah uang yang akan kita pakai untuk membayar DP rumah. Tapi ingat, pada saat membeli rumah akan muncul beberapa biaya dan nominalnya itu tergolong bukan nominal yang kecil, tapi nominal yang lumayan besar. Apa aja sih itu biayanya? Yang pertama adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Saya dapat info sekitar 1-2 bulan yang lalu itu, ini sekarang kita di bulan tanggal 7 April 2022 ya, saya dapat info beberapa bulan yang lalu, 1 bulanan lah, bahwa nilai PPN di negara kita naik menjadi 11%. Mungkin kalian bisa googling sendiri untuk peraturan yang terbaru ini. Jadi 11% dari harga rumah. Yang kedua adalah pajak pembelian, itu adalah nilainya, yaitu 5% dari harga rumah. Belum lagi biaya notaris, adalah 0,5% dari harga rumah. Dan juga ada lagi bea balik nama.
itu sekitar 3 sampai 5 juta. Dan sebenarnya ada satu lagi biaya yang tidak saya masukkan di sini, itu adalah biaya KPR. Biaya KPR nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya, khusus untuk biaya KPR. Ya. Jadi dari nominal uang yang ready yang kalian punya saat ini, itu nanti akan terpotong oleh biaya-biaya ini. Ada 5 macam ya, ini ada 4 plus biaya KPR, terpotong itu. Sisanya baru dipakai untuk mendp rumah. Jadi itu uang kalian dipotong biaya-biaya dulu, baru sisanya bisa dipakai untuk DP. Saya kasih contoh perhitungan ya. Misalnya nominal uang berapa? Cek di rekening. Misalnya nih, oh punya 200 juta. PPN-nya berapa? 11%. Dari nilai berapa? Kita asumsikan kita dari nilai rumah 700 juta ya. 700 juta kali 11% berarti 77 juta. Pajak pembelian atau BPHTB 5% dari 700 juta. Berarti berapa? 35 juta. Biaya notaris setengah persen dari 700 juta berapa? 3,5 juta. Dan yang terakhir biaya balik nama itu kurang lebih 3 sampai 5 juta. Kita asumsikan nilai tertinggi lah 5 juta. Jadi perhitungan BPHTB, biaya notaris, BBN ini adalah asumsi tertinggi ya teman-teman ya. Misalnya nanti bisa membayar di bawah itu ya berarti nilai plus buat kalian. Jadi ini saya sudah hitungkan dengan asumsi nilai tertinggi. Totalnya berapa untuk biaya-biaya yang timbul ini? Totalnya 120.500.000. Ya. Jadi dengan uang yang kalian miliki 200 juta, hampir berapa persen ini? Lebih dari setengahnya sudah dipakai untuk bayar biaya-biaya saja, berarti bukan bayar rumahnya loh ini. Ini hanya biaya. Jadi yang bisa dipakai untuk DP rumah adalah cuman 79.500. Yang 120.500 untuk bayar biaya-biaya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena saat ini banyak sekali developer, banyak sekali perumahan-perumahan yang sudah memberikan penawaran yang luar biasa. Salah satunya adalah Puri 88. Jadi penawaran itu adalah free untuk biaya-biaya itu. Jadi langkah pertama pada saat kalian menghitung ini, nanti untuk kedepannya, pada saat mencari rumah, carilah rumah atau developer atau penjual rumah yang sudah memberikan free untuk biaya-biaya tersebut. PPN, BPHTB, biaya notaris, biaya balik nama, carilah penjual yang bisa memberikan ini free. Jika ini free, berarti DP kalian bukan lagi 79.500.000, tapi full uang yang kalian punya itu bisa dipakai untuk DP. Jadi ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi biaya-biaya itu, yaitu carilah penjual rumah, developer, atau perumahan yang biaya-biayanya ini sudah mereka berikan secara free. Ya, itu adalah untuk sesi pertama ini tentang nominal uang yang ready ya. Kita lanjut ke untuk pembahasan yang kedua, yaitu adalah kemampuan cicilan bulanan. Jadi kalau kalian punya income sekian ya, terus dalam perhitungan kalian untuk biaya ini, biaya itu, tersisa misalnya, oh nominal sekian, saya bisa nyicil rumah nominal sekian. Saya asumsikan tenor KPR yang dipilih adalah 15 tahun. Karena apa? Banyak orang yang kalau 10 tahun itu merasa berat cicilannya, tapi kalau 20 tahun itu merasa terlalu besar membayar bunga. Jadi rata-rata orang kalau KPR itu tenornya atau jangka waktu ya, tenor itu jangka waktu, mereka pilih yang 15 tahun. Jadi itu standar lah, banyak sekali teman-teman yang milih 15 tahun. Jadi kita asumsikan misalnya cicilan per bulan 5 juta. Jadi 5 juta ini adalah dana yang disisihkan per bulan untuk cicilan rumah. Jadi pasti income-nya di atas ini, karena pasti ada kebutuhan hidup, kebutuhan untuk mungkin keperluan anak dan lain-lain. Asumsikan cicilan per bulan 5 juta. Gimana sih supaya dengan cicilan 5 juta ini
KPR Anda bisa di ACC, hitungannya mudah sekali. Oh sorry, sebelum itu saya akan memberikan informasi dulu. Dengan cicilan 5 juta, plafon kredit yang bisa kalian dapatkan itu antara 500 sampai 600 juta. Dengan tenor 15 tahun itu yang di atas. Gimana sih cara ngitungnya? Gampang-gampangannya gini. Jadi cicilan bulanan dikalikan 100 atau plafon kredit dikali 1%. Kalau Anda mampu cicil 5 juta per bulan, berarti plafon kreditnya 5 juta dikali 100, yaitu 500 juta. Sampai 600 juta range ya, itu karena beberapa bank itu ada yang bunganya sedikit tinggi, ada yang bunga promo sedikit murah, jadi range antara 500 sampai 600 juta. Atau juga plafon kreditnya kali 1%, yaitu misalnya 500 juta, 1%-nya yaitu 5 juta. Jadi dengan cicilan 5 juta per bulan, dan tenor atau jangka waktu kreditnya 15 tahun, kalian bisa mendapatkan kredit di angka 500 sampai 600 juta. Ya, gimana sih untuk dengan cicilan 5 juta atau plafon kredit 500 juta ini KPR saya bisa di ACC? Gimana? Ini adalah hitungannya. Cicilan 5 juta per bulan bisa di ACC jika income kalian 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Gimana kok bisa ketemu angka 15 juta? Nilai gampangannya gini. Jadi income Anda itu harus 3 kali dari cicilan yang kalian bayarkan setiap minggu. Jika cicilan per bulan 5 juta, income-nya otomatis 5 dikali 3, yaitu 15 juta. Syarat yang kedua adalah 15 juta income Anda itu harus tampak di rekening bank. Jadi bank nanti akan melihat, oh setiap bulan tanggal 1 ada masuk 15 juta. Tanggal 1 bulan berikutnya masuk lagi 15 juta. Oh, berarti dengan income 15 juta, kalian sudah bisa mencicil untuk rumah sebulan 5 juta rupiah. Dan mendapatkan tenor 500 juta tadi itu ya. Mungkin bagi beberapa teman 15 juta per bulan itu ya besar. Cuman kita kalau sudah berkeluarga, suami istri, itu bisa joint income. Misalnya suami istri bekerja, income masing-masing 8 juta. Total berarti kan 16 juta. Berarti dengan income Anda 8 juta, pasangan Anda 8 juta, kalian sudah bisa mempunyai kemampuan bayar 5 juta per bulan untuk cicilan rumah. Tapi ingat, dengan asumsi tidak punya cicilan yang lain. Contoh cicilan motor, cicilan elektronik, kartu kredit. Jadi ini perhitungan di mana Anda belum mempunyai cicilan lain selain yang baru yang akan Anda ajukan ini. Jika sudah ada cicilan lain, perhitungannya akan berbeda lagi. Jadi, setelah kalian tahu cara hitungnya, kalian tinggal mudah, perhitungannya gampang. Jadi, DP tadi dengan free biaya yang diberikan beberapa developer saat ini, jadi uang Anda murni bisa pakai untuk DP, 200 juta. Dan plafon KPR yang bisa didapatkan dengan income sekian tadi adalah 500 sampai 600 juta. Jadi kalian harus mencari rumah dengan harga kurang lebih 700 sampai 800 juta. Jadi itu kurang lebih ya penilaiannya. Nilai yang saya contohkan bisa kalian otak-atik sendiri. Misalnya DP 100, terus cicilan bulanan 2,5 juta. Kan tadi sudah ada rumus-rumusnya ya. Contoh nih, kalau DP 100 cari developer atau penjual rumah yang free biaya, berarti kan DP murni 100 juta. Misal cicilan per bulannya 2,5 juta, berarti Anda punya plafon kredit kurang lebih 250 sampai 300 juta. Kan tadi kan dari cicilan bulanan dikalikan 100, 2,5 juta dikali 100 adalah 250 juta. Jadi rumah yang dicari adalah 100 juta DP ditambah 250 juta plafon kredit. Jadi carilah rumah di harga 350. Itu jika DP 100 dan cicilan bulan 2,5. Nilai-nilai itu bisa kalian hitung sendiri dengan rumus-rumus simple yang sudah diberikan, yang saya berikan tadi. Jadi nilainya bisa kalian otak-atik sendiri. Ya, itu mungkin tips dari saya. Nah,
Ya, jadi teman-teman, dari pertanyaan Pak Dion tadi, mungkin ini bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi pada saat mencari rumah, jangan salah langkah. Mencari dulu, baru menghitung. Kebanyakan nanti tidak di-ACC sama bank. Jadi langkah yang pertama adalah menghitung dulu kemampuan kita. Setelah kemampuan kita itu sudah dapat nilainya, terjawab, barulah kita keliling-keliling mencari rumah. Ya, itu tips hari ini yang saya berikan supaya apa yang kita lakukan efisien. Dan bagi teman-teman kaum milenial, cepat-cepat cari rumah, jangan sekali-sekali Anda menunda beli rumah. Ya, ya, untuk tips hari ini itu, thank you. Jangan lupa ya, subscribe channel Enrico Puri 88. Dah.